Pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini tertekan, level 5 ribuan kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda? Masih ada peluang turun lebih lanjut. Kalau misalkan regionalnya memerah, nah maka tidak tentu kemungkinan kita juga akan ketularan kan. Dan beberapa perbankan yang diduga melakukan transaksi mencurigakan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan seperti apa ke depannya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik libur cuti bersama dongkrak sektor perhotelan. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat jumlah pengunjung saat cuti panjang di beberapa objek wisata populer dan mungkin saja pada libur akhir pekan kemarin Anda juga mengunjungi salah satu objek wisata ini. Yang pertama adalah Bali, di mana 9.539 penumpang domestik berdatangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian juga ada Taman Mini Indonesia Indah, 30.000 pengunjung selama cuti bersama. Kemudian Taman Marga Satwa Ragunan semenjak dibuka kembali, di mana Taman Marga Satwa Ragunan menerima 2.000 orang pengunjung per hari. Kemudian pengelola menargetkan 6.000 orang pengunjung selama masa cuti bersama. Ini untuk kebun binatang yang ada di Bandung, Jawa Barat atau Bandung Zoo. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga bagaimana tingkat okupansi hotel bintang 5 dari Januari sampai dengan Agustus di 2020, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda mulai Januari, Februari ini masih cukup tinggi. Meskipun berada di kisaran 49,22% dan 49,17%. Karena memang di awal tahun ini tingkat okupansi secara siklusnya memang belum cukup tinggi. Karena setelah dari perayaan tahun baru ini di awal tahun, kemudian di Maret, April, kemudian Mei, April ini menduduki posisi terendah hanya di 12,67%. Ini pasca adanya pandemi yang masuk ke Indonesia mulai dari Februari di 2020, kemudian di Mei mencoba kembali untuk bangkit, Juni, Juli, dan Agustus ini kembali mengalami peningkatan. Meskipun belum signifikan ini dan belum menyamai kondisi di awal tahun di Februari dan Januari. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat jumlah tamu hotel domestik dan asing di 3 tahun terakhir, 2017 sampai dengan 2019, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 2017, 2018, dan juga 2019. Di mana tamu domestik ini cukup signifikan dan mendominasi di antara rentang 2017 kemudian juga 2019. Sementara 2018 tamu domestik ini mencapai 59.665.664. Ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik. Itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat dengan PHRI. Pak Maulana masih bergabung bersama kami, Pak. Masih. Baik, Pak Maulana, kita akan coba review, Pak, bagaimana kondisi terkini dari anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI semenjak adanya pandemi, Pak Maulana. Ya, jadi gini, tadi yang tadi grafik yang dibahas itu sudah betul. Jadi kita terdalam itu sebenarnya di bulan April ya, mulai kenaikan sedikit di Mei, Juni, itu udah ini. Tapi rata-rata sekarang juga average okupansi kita masih di rata-rata secara nasional ya. Sampai hari ini tuh masih di sekitar di 25-30% paling tinggi. Rata-rata okupansi rate ya. Secara nasionalnya masih sekitar segitu. Nah, jadi banyak daerah yang justru masih okupansi rate-nya masih bergerak di atas 25% saja gitu. Itu kondisi sampai per hari ini. Nah, contohnya sekarang yang terjadi long weekend di bulan Oktober. Daily-nya sebelum long weekend terjadi itu, okupansi rate itu bisa bergerak tuh antara 20, 25 atau sampai 30%. Kenaikan okupansi itu bisa 25 sampai 30% atau 30 sampai 40% di destinasi tertentu. Itu tidak juga menaikkan terlalu signifikan
untuk okupansi 1 bulannya. Jadi kenaikan itu cuma kenaikan untuk 1 bulan itu paling tinggi itu cuma 5%, karena kejadiannya kan cuma beberapa hari kemarin kejadian long weekend tersebut. Nah itu pun dapat dilihat juga dari destinasi-destinasi yang merupakan target dari pengunjung tersebut, seperti destinasi yang memiliki objek ya. Seperti kalau kita lihat yang tertinggi, saya perhatikan seperti puncak tuh tinggi gitu loh. Nah kemudian daerah-daerah lain yang memiliki objek seperti Jawa Barat dari Bandung gitu. Itu termasuk yang karena jaraknya juga pendek. Baik, Pak Maulana, secara keseluruhan seberapa besar tekanan yang terjadi kepada anggota PHRI akibat dari dampak pandemi COVID-19, Pak? Tekanan yang kami hadapin saat ini karena musim low season itu terlalu panjang. Biasanya dalam 1 tahun sebelum COVID itu kan kita cuma menghadapi dalam 1 tahun itu paling lama itu 4 bulan. Jadi antara 3 sampai 4 bulan. Nah, namun kalau sekarang ini kondisinya kita sudah lebih dari 6 bulan dan low season itu memang benar-benar drop okupansinya terlalu dalam. Bahkan ada yang pernah single digit selama 2 bulan lebih ya kan. Itu yang kondisinya. Jadi tekanan terhadap cash flow daripada perusahaan itu memang sangat dalam saat ini. Sehingga di saat ini kondisinya semua pelaku hotel dan restoran itu berupaya untuk dapat bertahan dulu, paling tidak sampai Desember. Jadi kalau kita bicara kemarin seperti contoh long weekend kemarin, ada hotel-hotel yang mungkin hanya buka pada saat momentum long weekend saja. Itu adalah bagian dari strategi mereka untuk bertahan. Jadi bukan mereka buka juga di weekdays, belum tentu. Karena mereka sudah tahu pada saat weekdays okupansi itu akan terjun bebas kembali. Ya, contohnya seperti daerah seperti Bali ya. Bali itu kan supply-nya cukup banyak, cukup besar supply-nya di sana. Nah, tidak akan mungkin mereka bisa nutupin untuk okupansi pada saat long weekend kemarin, kenaikan yang cukup tinggi juga mungkin juga. Kenapa? Karena kontribusi traveler domestik di sana itu lebih kecil dibandingkan traveler Wisman. Sehingga supply-nya itu memang cukup besar kalau kita hanya mengharapkan dari domestik kalau untuk Bali. Sehingga strategi ini bisa dilakukan di hotel-hotel di hotel-hotel yang berada di destinasi seperti itu. Destinasi-destinasi yang khususnya favorit pariwisata, ada objek tapi tidak favorit untuk weekdays. Baik. Ketika beberapa sektor lain, Pak Maulana, sudah melakukan PHK atau merumahkan karyawannya untuk sementara, bagaimana dengan anggota PHRI? Masih kami lakukan itu, karena begini, kondisinya saat ini adalah tidak semua fasilitas kami buka. Contohnya begini. Kamar, karena kita bermain di okupansi yang sangat rendah, tentu kita harus berhitung berapa kamar yang harus kita buka. Contoh seperti ini, misalnya kita memiliki 150 kamar, sementara okupansi kita cuma 30%. Mungkin dari totalnya itu kita akan membuka tidak 100% dari kamar itu yang kita buka, karena itu akan kita berupaya untuk melakukan satu efisiensi baik dari listrik itu yang menggerus terlalu besar ya, kemudian juga dari tenaga kerja itu juga akan akan diefisiensikan dalam kondisi seperti ini. Jadi banyak efisiensi yang kami lakukan di internal agar dapat bertahan. Sehingga yang namanya unpaid leave itu ya masih terjadi, masih banyak. Khususnya biasanya kalau sudah kondisi-kondisi long weekend ini, kita justru menambah daily worker, menambah tenaga kerja untuk membantu. Tapi kondisi saat ini justru kita tidak menambah. Baik. Pak Maulana, bagaimana dengan stimulus Pak yang diberikan pemerintah kepada anggota PHRI sampai sejauh ini? Stimulus yang diberikan itu kan ada beberapa hal ya. Pertama BLT kepada tenaga kerja. BLT itu dalam bentuk bentuk. Satu pertama adalah prakerja, yang kedua adalah dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada pekerja-pekerja yang memenuhi syarat dari memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Itu nomor satu. Kemudian dalam bentuk fiskal kan kita juga melihat ada pajak ya, PPh 25. Terus kemarin termaksud juga UMKM. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modal kerja melalui perbankan. Namun kita lihat ini nggak terlalu optimal kondisinya karena memang kesulitan kita adalah masalah demand side-nya kita dan justru jaminan.
Terus kemudian ada juga yang dalam bentuk listrik. Minimum hours-nya itu dihapuskan, sehingga kalau yang di bawah 40 jam mereka masih disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir yang kita sama-sama ketahui, ya program terbaru dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu adalah hibah pariwisata untuk industri hotel dan restoran, dan termasuk juga menggratiskan untuk melaksanakan sertifikasi CHSE. Baik. Itu 2. Oke. Gitu. Pak Maulana, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terakhir, untuk target dan proyeksi, Pak, di 2020 kemudian di pemulihan di 2021 mendatang ini dengan catatan ini pengendalian COVID-19 bisa ditekan, kemudian juga optimisme terhadap vaksin virus corona, Pak Maulana. Jadi begini, kita berharap di tahun 2021 itu kan akan membuka dengan kondisi low season ya. Itu nanti Januari sampai Maret biasa. Itu udah umum dari tahun ke tahun. Kita berharap pemerintah juga berpikir bagaimana weekdays atau kegiatan-kegiatan pemerintah ini dapat dilakukan di awal. Karena itulah yang dapat membantu untuk memperpanjang daya tahan daripada hotel dan restoran. Itu paling utama, sehingga kita masih berharap rumah besarnya itu triggernya itu harus dari pemerintah gitu loh. Nah, karena kalau leisure ini kan hanya di weekend hari tertentu saja. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap optimis setelah vaksin ini akan terjadi satu pergerakan, namun tetap kembali lagi harus dipicu pergerakan tersebut dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang sudah tertunda di tahun 2020 oleh pemerintah. Itu paling utama. Oke. Target di 2020 singkat saja, Pak. Target di 2020 ya paling utama adalah masalah tadi yang stimulus tadi. Kita masih berharap dari stimulus dari hibah pariwisata itu implementasinya terrealisasi dengan baik ya, karena kemarin kita masih agak khawatir dengan implementasi di daerahnya dengan pola perhitungan yang berbeda. Kalau itu berhasil dengan baik, tentu ini bisa membantu untuk menambah daya tahan dari pelaku hotel dan restoran. Baik, Pak Maulana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak. Semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi dan perbaikan terus pengendalian COVID-19 terus ditingkatkan ke depannya. Kemudian penerapan protokol kesehatan di lingkungan hotel juga ditingkatkan sehingga industri dari perhotelan Indonesia bisa bangkit kembali. Terima kasih Pak Maulana, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Ada Bapak Maulana Yusran yang merupakan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat dengan PHRI. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda karena di segmen selanjutnya kita akan coba membahas topik yang berbeda, yaitu perkembangan dan proyeksi sektor food and beverage. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.